Selamat pagi, perkenalkan nama saya Belen Sri Handayani, saya dari TRB Bravo. Saya akan mempresentasikan Programmable Logic Controller. PLC, sistem komputer yang dirancang untuk tujuan pengontrolan proses atau mesin industri yang mudah dikoneksikan dengan perangkat input atau output. Prinsip kerja dari PLC sangatlah sederhana. Modul input atau output secara fisik terhubung ke perangkat lapangan yang ditemui di mesin atau yang digunakan dalam kontrol suatu proses. Jenis-jenis PLC berdasarkan jumlah input atau output yang dimilikinya, secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yaitu PLC Micro, PLC Mini, dan PLC Large. Dari ketiga ini, fasilitas, kemampuan, dan fungsi yang tersedia pada setiap kategori tersebut pada umumnya berbeda satu dengan yang lainnya. Semakin sedikit jumlah input atau output pada PLC tersebut, maka jenis instruksi yang tersedia juga semakin terbatas. Komponen-komponen utama dalam PLC ada 5, yaitu catu daya atau power supply, CPU, modul input dan output PLC, memori, dan pemrograman. Catu daya atau power supply mengalirkan sumber daya listrik pada PLC, CPU memeriksa status input, menjalankan program, dan memperbarui output. Yang ketiga ada memori, tempat untuk menyimpan program data pada PLC. Perangkat pemrograman atau programming device adalah alat untuk memasukkan, membuat, atau mengedit program ke dalam PLC. Ada dua perangkat program yang biasa kita digunakan, yaitu ada mini programmer atau konsol, adalah sebuah perangkat seukuran kalkulator saku yang berfungsi untuk memasukkan instruksi pada program PLC. Yang kedua adalah komputer. Dengan menggunakan mini programmer ini akan sangat melelahkan jika jumlah anak tangga pada diagram ladder yang akan diprogram berukuran relatif besar. Modul input dan output pada PLC. Apa itu modul input PLC? Modul yang berinteraksi dengan sinyal input disebut dengan sebagai modul input. Apa itu modul output pada PLC? Modul yang berinteraksi dengan sinyal output disebut sebagai modul output. Berikut adalah blok diagram modul input dan output pada PLC. Pada blok diagram di atas, modul input dan output dihubungkan melalui otak PLC, yaitu CPU. Perangkat input memberikan sinyal ke modul input ini dihubungkan dengan CPU untuk proses otomatis awal. CPU memproses semua data input, setelah diproses oleh CPU, ia akan memberikan data output ke modul output akan memberikan sinyal ke perangkat output. Ladder diagram, bahasa yang paling umum digunakan dalam programan PLC adalah ladder diagram atau yang dikenal dengan diagram tangga. Ada beberapa bahasa programan standar yang ditentukan dalam PLC, ada 5, tetapi yang paling sering digunakan adalah ladder diagram, karena bahasa ini mudah dipelajari dan dikenali serta tampilannya mirip dengan diagram rangkaian listrik. Ada beberapa dasar yang sangat penting dalam ladder diagram, adalah rung, branch, input dan output untuk pemrograman PLC. Input dibagi menjadi dua jenis, yaitu input dengan kontak normally open dan kontak normally close. Input dan output jika dilihat pada program diagram ladder akan seperti di bawah ini. Kelebihan dari bahasa PLC ladder diagram adalah ladder diagram konstruksi logikanya sederhana, mudah dipelajari dan dibaca programnya. Setiap simbol programan dapat melakukan tindakan tertentu, memiliki representasi yang baik untuk logika diskrit, dan mudah untuk memecahkan masalah. Logika dasar dalam PLC adalah logika NOT, logika AND, dan logika OR. Logika NOT pada kontak dapat diartikan sebagai logika pemutus, umumnya dengan menggunakan kontak NC. Berikut adalah gambar logika NOT. Logika AND dapat diartikan sebagai logika syarat, yaitu kombinasi dua kontak atau lebih yang hanya bisa menyambungkan aliran arus apabila kedua-duanya diaktifkan dalam waktu yang bersamaan. Berikut adalah gambar logika AND. Salah satu contoh penerapannya ini adalah pada pengoperasian beberapa mesin industri, misalnya pada proses stamping produk. Dan yang terakhir adalah logika OR. Logika OR dapat diartikan sebagai logika alternatif, yaitu pilihan untuk dapat menyambungkan sebuah aliran arus dengan melalui salah satu kontak. Berikut adalah gambar logika OR. Contoh penerapan logika ini pada pengoperasian lampu dari beberapa titik. Lampu dapat diaktifkan dari beberapa tempat dengan menggunakan beberapa tombol berbeda dengan cara menyambungkan secara paralel kontak tombol-tombol tersebut. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Selamat pagi.